Renungan Prapaskah, hari ke-13, Rabu sesudah Rabu Abu, 19 Maret 2025. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, Rasul Paulus meminta Timotius untuk bertekun dan bersungguh-sungguh dalam menggunakan karunia yang telah diberikan Allah. Mengenali karunia-karunia rohani kita. Perintah atau peringatan, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, atau dalam teks Yunani me amele tu ensoi charismatos, menggarisbawahi betapa pentingnya bagi kita untuk menyadari karunia-karunia rohani yang kita miliki. Setiap orang percaya diberi karunia-karunia rohani oleh Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk membangun jemaat atau komunitas iman kita demi kemuliaan Allah. Karunia-karunia ini dapat terwujud dalam berbagai cara: mengajar, memberi dorongan, mengadministrasi, pelayanan, melayani, memimpin, memberi keramah tamahan, dan masih banyak lagi. Penting bagi kita untuk melihat dalam refleksi diri dan berdoa untuk memahami karunia-karunia mana yang telah kita terima dan bagaimana karunia-karunia itu dapat digunakan dalam kehidupan kita dan komunitas iman kita. Untuk itu, luangkanlah waktu untuk berdoa dan memperhatikan karunia-karunia apa yang menurut saudara telah diberikan Allah kepada saudara. Pertimbangkanlah untuk berpartisipasi dalam penilaian karunia-karunia rohani dan diskusikan pengamatan saudara dengan teman, gembala jemaat, atau mentor yang terpercaya. Memupuk karunia-karunia rohani kita. Setelah mengenali karunia-karunia rohani kita, langkah selanjutnya adalah memeliharanya. Rasul Paulus menyebutkan bahwa karunia-karunia itu diberikan melalui nubuat, dia profeteias, dan dengan penumpangan tangan, meta epitesios ton keiron. Bagi Timotius, itu merujuk pada penahbisannya ke dalam jabatan pelayanan, penahbisan pendeta. Bagi kita secara umum itu melambangkan pengakuan dan penugasan yang diberikan oleh jemaat atau gereja atau komunitas iman kita. Itu artinya saudara, komunitas iman penting dalam mengenali dan memupuk karunia-karunia rohani seseorang. Sama seperti benih harus disiram dan dirawat agar tumbuh, demikian juga dengan karunia-karunia rohani kita. Karunia-karunia rohani memerlukan pengolahan yang aktif melalui pembelajaran, praktik, pendampingan, dan partisipasi dalam tubuh Kristus. Nah, bagaimana saudara dapat mengembangkan karunia-karunia rohani saudara? Pertimbangkanlah untuk mengikuti sarasehan atau pendalaman Alkitab tentang karunia-karunia rohani. Atau turut serta dalam pelayanan yang sesuai dengan karunia-karunia saudara. Carilah bimbingan dari saudara-saudara yang telah berpengalaman dalam mempergunakan dan mengembangkan karunia-karunia rohani yang sesuai dengan karunia-karunia rohani dan panggilan pelayanan saudara.
menggunakan karunia-karunia rohani kita untuk kemuliaan Allah. Nasihat Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tujuan utama dari karunia-karunia rohani yang ada pada kita adalah untuk melayani Allah dan membangun jemaatnya, gerejanya, atau komunitas imannya. Kita dipanggil untuk menggunakan karunia-karunia kita secara aktif. Bukan sekedar mengenalinya lalu membiarkannya terbengkalai. Setiap karunia memiliki tempat dan tujuan dalam tubuh Kristus dan berkontribusi atau memberikan sumbangan pada kesehatan dan efektivitas jemaat atau gereja Tuhan. Ketika kita menggunakan karunia-karunia rohani kita dengan setia, kita mencerminkan kasih dan anugerah Allah kepada orang-orang di sekitar kita dan menarik mereka kepadanya. Karena itu, carilah kesempatan untuk secara aktif menggunakan karunia-karunia rohani saudara dalam melayani orang lain. Mungkin saudara menjadi relawan di gereja saudara dengan menjangkau mereka yang membutuhkan, memerlukan bantuan pertolongan, atau mungkin memimpin kelompok sel, atau mungkin menjadi liturgos, menjadi pemandu pujian, menjadi pemain musik yang mengiringi ibadah. Tanyakan pada diri saudara, bagaimana saudara dapat melayani orang lain dengan karunia-karunia yang telah diberikan Allah kepada saudara. Sebagai penutup, 1 Timotius 4 ayat 14 saudara memanggil kita untuk lebih menyadari dan bertanggung jawab atas karunia-karunia rohani kita. Peringatan agar kita tidak mengabaikan karunia-karunia rohani yang ada pada kita adalah pengingat yang kuat bahwa kita adalah penata-layan anugerah Allah yang telah dicurahkannya kepada kita. Semasa Prapaskah ini, marilah kita merenungkan karunia-karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada kita. Memeliharanya dengan latihan dan pembelajaran yang teratur. Dan dengan tekun mencari kesempatan untuk menggunakannya bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian saudara, kita berpartisipasi aktif dalam misi gereja. Menyemangati orang lain dalam karunia-karunia mereka. Dan menciptakan komunitas yang dinamis yang memperlihatkan kepenuhan kasih dan kebenaran Kristus. Biarlah pekan ini saudara menjadi waktu bagi kita untuk menemukan, bertumbuh dan melayani dengan setia saat kita mempersembahkan karunia-karunia rohani kita kepada Allah demi tujuan dan kemuliaannya. Terpujilah Allah. Amin.